Tarawih ini sebenarnya artinya raha, santai. Orang Arab mengatakan tarawih atau raha sama, artinya lagi santai. Sebenarnya tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama saja, beda istilah. Jadi sebenarnya itu tahajud yang dimajukan. Kalau dikerjakan di akhir malam namanya tahajud, dikerjakan di awal malam namanya tarawih. Dan memang tarawih ini dinamakan tarawih sholat tahajudnya di Ramadan karena satu-satunya waktu yang kita dibolehkan secara syariat untuk mengerjakan sholat malam setelah ba'diyah isya. Makanya dinamakan tarawih. Kita santai, fisik kita masih sehat, kita masih mampu lakukan, apalagi rame-rame dikerjakan, semua masjid mengerjakan, maka lebih mudah. Makanya namanya tarawih. Syaratnya sama dengan puasa tadi. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah SAW pandu kita Ramadan kalau sholat tarawih adalah siapa yang mendirikan malam Ramadannya dengan keimanan, artinya bukan pergi sholat tarawih karena nggak enak sama teman, karena atasan, karena nggak enak sama lingkungan, tidak. Orang semua nggak ada yang tarawih, saya tarawih sendirian pun nggak ada masalah. Dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini juga teman-teman sekalian adalah terapi yang luar biasa. Bagaimana minimal orang-orang yang tidak pernah tahajud selama setahun, minimal di Ramadan tercatat buku amalnya punya sholat tarawih, punya sholat tahajud. Karena ini sholat yang luar biasa. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, janganlah pernah kalian tinggalkan tahajud karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Di Ramadan atau di luar Ramadan. Ini garis penting, ini poin penting harus kita ketahui. Dan para ulama salaf, para sahabat dan tabi'in menjadikan malam adalah malam hari dengan tahajudnya adalah sesuatu yang paling mereka rindukan. Sampai seseorang antara mereka pada saat bekerja berkata, semangatlah wahai jiwa, karena sebentar lagi malam hari tiba kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Karena kita akan munajat. Pada saat subhanallah tahun lalu saya diundang ke Qatar ini, sempat kami diundang ke Istana Raja dan salaman sama Raja, gitu kan. Kemudian saya sempat waktu itu berpikir akan saya ceritakan ke jemaah di Indonesia kalau sempat ke Qatar dan salaman sama Raja. Waktu saya masuk ke ruangan memang mewah, besar, luas, segala macam istana tersebut, pemeriksaan ketat. Rajanya pun dengan pakaian, dengan gagah dan seterusnya salaman. Setelah itu selesai, orang makan selesai. Terus saya berpikir, apa manfaatnya saya ketemu Raja ini? Cuma sebuah kebanggaan, salaman, selesai. Oh, saya pernah ketemu Raja Qatar. Hanya sebatas itu. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia, sempat banyak beberapa dai ketemu. Ada beberapa jemaah tanya saya, Ustaz Khalid tidak ketemu Raja Salman. Saya bilang, saya alhamdulillah ketemu Raja tiap hari. Mereka kaget, tiap hari? Kan Raja Salman cuma berapa hari di Jakarta. Saya bilang, bukan Raja ini, Malikul Mulk, Raja yang sebenarnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nggak sadar teman-teman? Setiap malam Allah azza wa jalla datang ke rumah kita. Bukan kita yang datang ke istananya Raja. Allah datang ke bumi ke rumah kita lalu bertanya. Ada yang minta ampun, saya maafkan. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, saya tolong. Kenapa kita sia-siakan? Sebagian ulama salaf mengatakan, sungguh jahil sebagian besar dari kaum muslimin mengkhayal bisa mendapatkan rahmat Tuhannya dan masuk ke dalam surga selamat dari neraka, sementara mereka masih sibuk tidur di atas ranjang mereka di malam hari. Artinya boleh kita tidur, tapi itu malam yang luar biasa. Dan dibiasakannya di bulan Ramadan ini terapi buat kita, bangun makan sahur sejam, setengah jam sebelum subuh teman-teman sekalian. Ini adalah waktu yang mustajab doa, sepertiga malam itu. Agar kita nanti setelah Ramadan dipraktikkan ilmu itu, bukan untuk kita tinggalkan.